Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis preferensi mahasiswa terhadap produk tas menggunakan metode analisis conjoint. Perkenalkan, nama saya Nabila Akmal Fatima dengan NIM 24040. Latar belakang yaitu penggunaan tas pada kalangan mahasiswa tidak hanya sebagai membawa perlengkapan kuliah dan juga laptop saja, tetapi juga menjadi simbol identitas diri. Menurut Global et al. 2025, tas tidak hanya digunakan untuk menampung kebutuhan akademik saja, tetapi juga dipilih karena memberikan kenyamanan serta mencerminkan identitas yang akan mereka sampaikan pada lingkungan sekitarnya. Mahasiswa terhadap tas dapat dikombinasikan pada pemilihan harga, gaya, hingga kualitas. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana preferensi mahasiswa terhadap berbagai atribut tas. Yang kedua yaitu atribut tas mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih tas. Kemudian kombinasi atribut tas seperti apa yang paling mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa. Kemudian tinjauan pustaka yang pertama yaitu pemilihan tas dapat ditentukan pada kenyamanan saat digunakan. Oleh karena itu, mahasiswa memilih jenis tas yang tidak hanya didasarkan pada fungsi tetapi juga sesuai dengan gaya individunya. Alivia et al. 2023. Faktor keputusan mahasiswa dalam membeli tas yaitu ditentukan pada kualitas yang akan menjadi pertimbangan utama, serta harga yang ditawarkan oleh penjual. Anggung Mahardia H. et al. 2023. Metode analisis conjoint dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana atribut dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap suatu barang. Terdapat 4 indikator konsumen dalam membeli produk, yaitu kemantapan produk, merek yang disukai, keinginan kebutuhan, serta rekomendasi dari orang lain. Alivia 2024. Kemudian metode penelitian yaitu menggunakan sampel berjumlah 15 mahasiswa dan data ini dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan melalui media sosial. Penelitian ini berdasarkan kombinasi atribut yang dianalisis melalui metode analisis conjoint. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Trunajaya Madura dengan melibatkan mahasiswa aktif berbagai subjek penelitian. Model, desain, atribut, dan juga level. Terdapat 3 atribut dan beberapa level dan juga keterangan. Yang pertama yaitu atribut bahan menggunakan 3 level dan juga keterangannya yaitu denim, kulit, dan juga kanvas. Disusul dengan atribut kedua yaitu harga dengan 3 level. Yang pertama 100.000, yang kedua 150.000, dan yang ketiga 200. Kemudian model dengan 3 level atribut. Yang pertama selempang, kedua tote bag, dan juga ransel. Metode kombinasi stimulus yang pertama yaitu bahan denim dengan harga 100.000 dan model selempang. Yang kedua kulit, harga 100.000, model tote bag. Yang ketiga bahan kanvas, harga 200.000, model selempang. Yang keempat bahan denim, harga 200.000, model tote bag. Yang kelima bahan kanvas, harga 100.000, model ransel. Yang keenam bahan denim, harga 150.000, model ransel. Yang ketujuh bahan kanvas, harga 150.000, model tote bag. Yang kedelapan yaitu bahan kulit, harga 200.000, model tote ransel. Yang kesembilan bahan kulit, harga 150.000, model selempang. Kemudian metode penelitian stimulus oleh responden yaitu saya menggunakan 15 data responden dengan pertanyaan 9. Pilih bagian. Yang pertama yaitu kita pilih bagian
data, terus kita pilih bagian orthogonal design, pilih generate, kemudian bagian generate orthogonal design kita pilih faktor name dan label sesuai dengan atribut dan juga level masing-masing. Kemudian kita split layar, pilih pada bagian atribut, yaitu yang pertama saya ada 3. Yang pertama bahan, kemudian faktor lebarnya kita beri bahan juga, kemudian kita pencet add, lanjutkan dengan keduanya yaitu harga, kemudian pencet add, kemudian faktor name nya kita beri tambah lagi pada model. Terus kita pencet add kembali. Setelah itu kita pilih define value pada salah satunya atau ketiganya nanti. Value yang pertama kita ketik 1, 2, dan 3 sesuai dengan level atribut masing-masing. Kemudian labelnya kita beri pada keterangan yaitu denim, poly dan juga canvas. Kemudian kita klik continue, lalu lakukan hal yang sama terhadap harga. Yang pertama yaitu pada label kita beri pada harga 100.000. Yang kedua 150.000. Yang ketiga 200.000. Kemudian kita pilih continue, terus kita pada bagian modelnya kita ubah, kemudian pilih defense value nya 1 sampai 3 sesuai dengan atribut masing-masing. Kemudian pencet pada bagian labelnya yaitu selempang, tote bag dan juga ransel. Kita klik continue, kemudian kita create name dengan tulisan stimulus tas. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah selesai pada stimulus tas, kita save ulang pada bagian ini. Setelah itu kita klik new file pada data, kemudian kita pilih bagian Excel-nya. Terdapat 15 responden, lalu kita klik pada bagian responden sampai dengan pertanyaan ke-9 dengan 15 responden. Kemudian kita salin, lalu kita pergi ke SPSS. Kita klik paste with variable name, kemudian setelah itu kita pilih ke bagian variable view, lalu pada measure kita pilih bagian responden, kita ganti ke nominal, kemudian P1 sampai P9 kita ke scale. Setelah itu kita save dengan tulisan data penelitian konjoin tas. Setelah itu kita save,
Kemudian di sini kita pergi ke bagian sintaks, lalu kita pergi ke bagian folder, bagian analisis conjoin, penelitian, conjoin task, kemudian menggunakan pertanyaan 1-9 dengan responden dan juga faktor pada bahan, harga, serta model. Kemudian setelah itu, jika sudah kita salin, kemudian kita pergi ke bagian sintaks, kita save as, kemudian kita salin, kemudian kita pilih run. Pada tahap akhir, yaitu tahap interpretasi data, saya menggunakan model deskripsi atribut dan juga levelnya pada 3, yaitu bahan, harga, serta model. Pada responden pertama, saya mendapatkan penilaian, yaitu bahan yang paling disukai kanvas, disusul dengan kulit dan juga denim. Kemudian harganya yang paling disukai yaitu 200.000, kemudian disusul dengan harga 100.000 dan juga 150.000. Dengan model yang disukai yaitu ransel, disusul dengan selempang dan juga tote bag yang paling tidak disukai. Untuk important value-nya yaitu harga, disusul dengan bahan dan juga model. Korelasinya yaitu persen R signifikan dengan nilai 0,001, candle style-nya 0,005 yaitu signifikan. Pada responden kedua, saya mendapatkan nilai pada bahan yaitu paling disukai adalah kulit, disusul dengan denim dan juga kanvas. Kemudian pada harga 100.000 disusul dengan 150.000 dan juga 200.000. Dengan model yang disukai yaitu ransel, disusul dengan selempang dan juga tote bag yang paling tidak disukai. Untuk important value-nya yang pertama yaitu harga, disusul dengan model dan juga barang. Korelasinya yaitu persen R signifikan dengan nilai 0,000, kemudian candle style-nya 0,002. Untuk responden ketiga yaitu penilaian bahan yaitu dan paling tinggi kulit dan juga kanvas, kemudian disusul dengan denim. Yang kedua harganya yaitu 100.000 dan juga 150.000 yang paling tinggi, kemudian 200.000 yang paling rendah atau tidak disukai. Modelnya yaitu paling disukai tote bag dan juga ransel, kemudian selempang paling tidak disukai. Untuk important value-nya yaitu model, barang, bahan, serta harga. Korelasinya yaitu persen R dengan nilai signifikan 0,000, kemudian candle style-nya signifikan dengan nilai 0,005. Kemudian pada responden 4, bahan yang paling disukai yaitu pada bahan denim, disusul dengan kanvas dan juga kulit. Kemudian pada harga 150.000 disusul dengan 200.000 dan juga 100.000. Untuk model yang paling disukai yaitu pada model tote bag, disusul dengan ransel dan juga selempang. Untuk important value-nya yaitu pada model nomor 1, kemudian disusul dengan bahan dan juga harga. Korelasinya yaitu persen R signifikan dengan nilai 0,002, kemudian candle style-nya dengan nilai signifikan 0,003. Untuk responden kelima, saya mendapatkan penilaian pada bahan yang paling disukai yaitu bahan denim dan juga kulit, kemudian bahan kanvas yang paling tidak disukai. Harga yang paling disukai yaitu pada harga 100.000 sampai dengan 150.000 dan bahan dan harga 200.000 yang paling tidak disukai. Model yaitu model paling tinggi atau paling disukai yaitu pada model tote bag dan juga ransel. Kemudian selempang yang paling tidak disukai. Important value-nya yaitu bahan, harga, serta model. Korelasinya
person R nilai signifikannya 0,001, candle stone-nya yaitu 0,0032. Kemudian pada responden ke-6 yaitu pada bahan yang paling diminati adalah kulit, dilanjut dengan denim dan juga kanvas. Kemudian dilanjut pada harganya yang paling disukai yaitu 100.000 dan juga 150.000. Kemudian 200.000 yang paling tidak disukai. Dengan model yaitu paling disukai adalah tote bag dan juga ransel, dan selempang yang paling tidak disukai. Untuk important value-nya yaitu terdapat pada bahan, harga, serta model. Korelasinya person R yaitu nilai signifikan 0,00 dengan candle stone-nya 0,03. Untuk responden ke-7 yaitu kita mendapatkan nilai pada penilaian bahan yaitu paling diminati adalah denim, dilanjut dengan kulit dan juga kanvas yang paling tidak disukai. Harga yang paling disukai yaitu pada harga 100.000 dan yang paling tidak disukai yaitu 150.000 dan juga 200.000. Untuk model yang paling disukai yaitu model tote bag, dilanjut dengan selempang dan juga ransel yang paling tidak disukai. Untuk important value-nya yaitu pada model, dilanjut dengan harga dan juga bahan. Korelasinya yaitu person R dengan nilai signifikan 0,032, kemudian dilanjut dengan candle stone dengan nilai signifikan 0,061. Kemudian pada responden ke-8 yaitu kita mendapatkan penilaian pada bahan yang paling diminati atau disukai pada bahan kulit dan juga denim, dilanjut dengan kanvas yang tidak disukai. Dengan harga yang paling disukai yaitu 200.000, dilanjut pada 100.000 dan 150.000. Kemudian modelnya yang paling disukai yaitu pada model dan selempang dan juga tote bag. Kemudian ransel yang paling tidak disukai. Important value-nya yaitu pada model, bahan, serta harga. Korelasinya yaitu person R signifikan dengan nilai 0,000, kemudian candle stone-nya dengan nilai signifikan 0,001. Kemudian pada responden ke-9 kita mendapatkan penilaian pada bahan yang paling diminati adalah denim, kemudian disusul dengan kulit dan juga kanvas yang paling tidak disukai. Dengan harga yang paling disukai yaitu pada harga 150.000 dan juga 100.000. Kemudian disusul pada 200.000 yang paling tidak disukai dengan model tote bag dan juga selempang. Kemudian disusul pada ransel yang tidak disukai. Dengan important value-nya yaitu bahan, harga, serta model. Untuk korelasinya pada person R signifikan dengan nilai 0,017 dan candle stone-nya dengan nilai signifikan 0,024. Kemudian pada responden 10 kita mendapatkan penilaian pada bahan dengan nilai penilaian denim dan juga kulit yang paling utama, kemudian disusul pada kanvas yang paling tidak disukai. Kemudian dilanjut pada harga yaitu 100.000, 150.000 serta 200 yang paling disukai. Kemudian modelnya yaitu selempang, tote bag dan juga ransel. Important value-nya yaitu pada bahan, disusul dengan harga dan juga model. Untuk person R-nya yaitu tidak terdapat nilai signifikan, kemudian candle stone-nya yaitu signifikan dengan nilai 0,002. Untuk responden ke-11 yaitu mendapatkan nilai pada bahan yang paling disukai yaitu denim dan juga kulit, dan disusul dengan kanvas yang paling tidak disukai. Untuk harga yang paling disukai yaitu pada harga 100.000 dan juga 150.000 dan juga 200.000 yang paling tidak disukai. Pada modelnya yang paling disukai yaitu pada model tote bag dengan disusul pada selempang dan juga ransel yang paling tidak disukai. Untuk important value-nya yaitu pada model, harga, serta barang. Korelasinya yaitu person R
signifikan dengan nilai 0,010, kemudian candle setahunnya yaitu 0,012. Untuk responden ke-12 yaitu mendapatkan penilaian pada bahan yang paling disukai yaitu pada bahan denim, kemudian disusul pada kulit dan juga kanvas dengan harga yang paling disukai yaitu harga 200.000, disusul dengan 100.000 dan juga 150.000 dengan harga yang paling tidak disukai. Terus disusul pada model, pemilihan modelnya yaitu pada model selempang dan juga ransel, kemudian paling tidak disukai yaitu tote bag. Important value-nya yaitu pada harga, model dan juga bahan. Korelasinya persen R dengan nilai signifikan 0,026, pada candle setahunnya 0,29. Kemudian pada responden ke-13 yaitu pada bahan yang paling diminati yaitu pada kanvas, disusul dengan denim dan juga kulit yang paling tidak disukai. Kemudian pada harganya yaitu pada harga 100.000, disusul dengan harga 200.000 dan juga 150.000 dengan model paling diminati yaitu pada model selempang dan juga ransel, serta paling tidak disukai pada tote bag. Untuk important value-nya yaitu pada model, kemudian disusul pada harga dan juga bahan. Pada korelasi persen R-nya yaitu signifikan dengan nilai 0,000, kemudian candle setahunnya pada nilai signifikan 0,001. Untuk responden ke-14 yaitu menggunakan penilaian paling tinggi pada bahan yaitu dengan penilaian kanvas dan juga denim, kemudian dilanjut dengan kulit yang paling tidak disukai. Pada harga yang paling diminati atau disukai yaitu pada 150.000 dan juga 200, serta 100.000 yang paling tidak diminati. Dengan model yaitu paling diminati atau disukai model selempang dan juga ransel, serta tote bag yang paling tidak disukai. Untuk important value-nya yaitu pada bahan, harga, serta model. Korelasinya yaitu persen R dengan nilai signifikan 0,028, kemudian candle setahunnya 0,007 pada nilai signifikan. Kemudian dilanjut pada responden ke-15 yaitu dengan penilaian bahan paling tinggi atau paling diminati pada bahan denim, disusul dengan kulit dan juga kanvas yang paling tidak disukai. Kemudian pada harga 150.000, disusul dengan harga 200.000 dan juga 100.000 yang paling tidak diminati atau disukai. Kemudian pada model tote bag yang paling diminati atau disukai, kemudian pada ransel dan juga selempang. Untuk important value-nya yaitu terdapat pada model, disusul dengan bahan dan juga harga. Untuk korelasinya pada persen R signifikan 0,0003, kemudian candle setahunnya pada signifikan 0,017. Kemudian hasil dan pembahasannya, overall statistik pada bahan yang paling diminati yaitu kanvas, kemudian disusul pada kulit dan juga denim yang paling tidak disukai. Kemudian harganya yang paling disukai yaitu 100.000, disusul dengan harga 150.000 dan 200.000 yang paling tidak disukai. Kemudian pada jenis yang paling disukai yaitu selempang, disusul dengan ransel dan juga tote bag yang paling tidak disukai. Kemudian overall statistik pada important value-nya yaitu yang pertama adalah jenis, kemudian disusul pada bahan dan juga harga. Kemudian korelasinya yaitu persen R signifikannya 0,000, kemudian candle setahunnya yaitu signifikan dengan nilai 0,001. Kesimpulannya yaitu hasil analisis ini menunjukkan bahwa preferensi mahasiswa terhadap pemilihan tas paling banyak dipengaruhi oleh model, kemudian diikuti dengan bahan dan juga harga. Mahasiswa cenderung memilih tas dengan model selempang atau ransel yang berbahan denim atau kanvas pada kisaran harga 150.000.
Referensi ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mengutamakan model tas yang menarik dan pemilihan barang meskipun harga tetap menjadi pertimbangan. Sekian presentasi saya, terima kasih.